Teori Einstein tentang ruang dan waktu telah merevolusi cara kita memahami alam semesta. Tapi siapa sangka, ide-ide fundamental dari relativitas dan fisika kuantum kini menjadi landasan teknologi yang dapat mengubah dunia. Komputer kuantum. Bayangkan sebuah perangkat yang mampu menyelesaikan masalah kompleks dalam hitungan detik, tugas yang membutuhkan waktu ribuan tahun bagi komputer klasik. Inilah kisah tentang bagaimana warisan Einstein memengaruhi salah satu inovasi terbesar abad ini. Namun perjalanan menuju komputer kuantum bukanlah hal yang sederhana. Dari teori-teori yang sulit dimengerti hingga tantangan teknis yang monumental, semuanya membawa kita ke era di mana batas-batas teknologi semakin kabur. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Einstein, yang awalnya skeptis terhadap mekanika kuantum, justru menjadi inspirasi dari teknologi ini, dan dampaknya pada masa depan manusia. Ketika kita mendengar nama Albert Einstein, hal pertama yang muncul di benak kita mungkin adalah teori relativitas yang menjelaskan hubungan antara ruang, waktu, dan gravitasi. Namun, apa yang sering terlupakan adalah bahwa Einstein juga memainkan peran besar dalam membangun fondasi teori kuantum. Pada tahun 1905, Einstein menerbitkan sebuah makalah revolusioner tentang efek fotolistrik. Ia menjelaskan bahwa cahaya bukan hanya gelombang, tetapi juga terdiri dari partikel kecil yang disebut foton. Teori ini tidak hanya memberi Einstein hadiah Nobel Fisika, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama mekanika kuantum. Namun, meskipun ia membantu membangun dasar-dasar teori kuantum, Einstein tetap skeptis terhadap banyak ide yang dikemukakan oleh para ilmuwan di bidang ini. Salah satu konsep yang ia kritik keras adalah probabilitas dalam mekanika kuantum, terutama gagasan bahwa partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Meski begitu, ironisnya, tanpa konsep-konsep yang ia tentang ini, komputer kuantum tidak akan pernah ada. Gagasan superposisi dan entanglement yang ia kritik justru menjadi dasar dari teknologi ini. Einstein sendiri mungkin tak pernah membayangkan bahwa teorinya suatu hari akan menggerakkan revolusi di dunia komputasi. Sebelum memahami apa yang membuat komputer kuantum begitu revolusioner, kita harus memahami dua prinsip inti dalam mekanika kuantum yang menjadi fondasinya, superposisi dan entanglement. Di dunia komputer klasik, informasi diwakili oleh bit, unit dasar data yang hanya dapat bernilai 0 atau 1. Misalnya, sebuah gambar digital adalah kombinasi dari jutaan bit yang masing-masing mewakili hitam atau putih, terang atau gelap. Namun, komputer kuantum menggunakan unit yang disebut qubit. Qubit tidak terbatas pada satu keadaan saja. Ia bisa berada dalam keadaan 0, 1, atau bahkan keduanya sekaligus pada saat yang sama. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai superposisi. Coba bayangkan ini seperti lempar koin. Ketika Anda melempar koin, koin itu belum menunjukkan sisi mana yang akan muncul, kepala atau ekor. Pada saat melayang, koin tersebut ada dalam keadaan di antara dua kemungkinan. Superposisi adalah konsep yang mirip, tetapi dengan skala yang jauh lebih kompleks. Dalam komputer kuantum, superposisi memungkinkan qubit untuk mewakili dan memproses berbagai kemungkinan secara bersamaan. Ini berarti, semakin banyak qubit yang ada, semakin besar jumlah kombinasi kemungkinan yang dapat dihitung secara paralel. Sebagai contoh, jika komputer klasik membutuhkan waktu untuk mencoba satu kombinasi kunci enkripsi pada satu waktu, komputer kuantum dapat mencoba semua kombinasi sekaligus dalam superposisi. Inilah mengapa komputer kuantum dianggap memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh komputer klasik dalam waktu yang masuk akal. Namun, superposisi saja tidak cukup untuk membuat komputer kuantum sekuat itu. Kita memerlukan prinsip kedua, entanglement atau keterjeratan. Entanglement adalah fenomena kuantum di mana dua partikel menjadi terhubung sedemikian rupa, sehingga keadaan satu partikel secara langsung memengaruhi keadaan partikel lainnya, bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh. One of those photons and learn its polarization? Einstein sendiri menyebut fenomena ini sebagai spooky action at a distance, karena tampaknya bertentangan dengan hukum fisika klasik. Tetapi di dunia kuantum, ini adalah kenyataan. Dalam konteks komputer kuantum, entanglement memungkinkan qubit-qubit untuk bekerja sama dalam pola yang sangat terkoordinasi.
Hal ini meningkatkan kemampuan komputasi secara eksponensial. Bayangkan Anda memiliki jaringan qubit yang saling terentang. Ketika satu qubit berubah, qubit lainnya langsung ikut berubah, seperti sekumpulan domino yang jatuh secara bersamaan. Efek ini memberikan komputer kuantum kekuatan untuk melakukan kalkulasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan komputer biasa, karena setiap qubit saling mendukung satu sama lain. Ketika superposisi dan entanglement digabungkan, komputer kuantum menjadi perangkat yang luar biasa. Dalam istilah yang sederhana, superposisi memungkinkan komputer kuantum untuk mengeksplorasi semua kemungkinan solusi secara bersamaan. Sementara entanglement memastikan bahwa semua solusi tersebut dapat diproses dengan efisien melalui koneksi antar qubit. Kombinasi ini menghasilkan kecepatan dan efisiensi yang mustahil dicapai oleh komputer klasik. Sebagai contoh, simulasi protein dalam biologi molekuler adalah salah satu tantangan terbesar dalam sains modern. Komputer klasik memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memproses semua kemungkinan interaksi molekul. Tetapi komputer kuantum, dengan kemampuan superposisi dan entanglement, dapat menyelesaikan simulasi ini dalam hitungan jam atau bahkan menit. Ini berarti penemuan obat baru dapat dilakukan jauh lebih cepat, yang pada akhirnya menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, ini bukan berarti komputer kuantum akan menggantikan komputer klasik dalam segala hal. Faktanya, komputer kuantum hanya unggul dalam jenis masalah tertentu, seperti simulasi molekuler, optimasi, dan pemecahan algoritma matematis kompleks. Untuk tugas-tugas sehari-hari, seperti mengetik dokumen atau browsing internet, komputer klasik masih menjadi pilihan yang lebih efisien. Kita sudah membahas dasar-dasar prinsip kuantum, tapi bagaimana manusia bisa menerapkannya ke dalam teknologi nyata, seperti komputer kuantum? Jawabannya adalah perjalanan panjang penuh tantangan yang dimulai sejak teori kuantum pertama kali diperkenalkan. Ide tentang komputer kuantum pertama kali muncul pada tahun 1980-an, ketika fisikawan seperti Richard Feynman dan David Deutsch mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika kita membuat komputer berdasarkan hukum mekanika kuantum, bukan hukum klasik? Mereka menyadari bahwa sifat unik kuantum seperti superposisi dan entanglement memiliki potensi besar untuk komputasi. Namun, pada saat itu, teknologi untuk mewujudkannya belum ada. Eksperimen awal dimulai dengan simulasi sederhana menggunakan partikel tunggal, seperti elektron atau foton. Tantangan utama adalah menjaga qubit tetap stabil, karena bahkan gangguan kecil seperti panas atau getaran dapat mengacaukan superposisi dan entanglement. Fenomena ini disebut decoherence, dan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan komputer kuantum. Tahun 1990-an membawa langkah maju besar dengan penemuan algoritma kuantum, seperti algoritma Shor, yang mampu memecahkan angka prima besar, sebuah kunci dalam enkripsi modern. Penemuan ini membuktikan bahwa komputer kuantum tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat berguna. Lembaga penelitian seperti IBM, Google, dan universitas terkemuka mulai membangun prototipe komputer kuantum menggunakan berbagai pendekatan, seperti jebakan ion dan superkonduktor. Pada tahun 2019, Google mengumumkan bahwa komputer kuantum mereka berhasil mencapai apa yang disebut sebagai supremasi kuantum, di mana sebuah tugas yang membutuhkan 10.000 tahun bagi superkomputer klasik dapat diselesaikan dalam 200 detik. Meskipun klaim ini masih diperdebatkan, ini menunjukkan potensi besar teknologi kuantum untuk masa depan. Sebelum kita berbicara tentang aplikasi praktis, ada baiknya kita membahas tantangan besar yang masih dihadapi teknologi ini. Karena meskipun menjanjikan, komputer kuantum belum sepenuhnya matang dan masih membutuhkan pengembangan yang signifikan. Salah satu masalah terbesar adalah menjaga qubit tetap stabil dalam kondisi superposisi dan entanglement. Decoherence, yang terjadi ketika qubit terganggu oleh lingkungan luar seperti suhu, suara, atau radiasi, dapat menghancurkan informasi kuantum dalam hitungan detik. Hal ini membuat komputer kuantum saat ini membutuhkan lingkungan yang sangat terkendali, seperti suhu mendekati nol absolut. Untuk mengatasi ini, para ilmuwan menggunakan teknik seperti pendinginan superkonduktor dan penahanan qubit dalam vakum tinggi. Meskipun ada kemajuan, menjaga stabilitas qubit untuk jangka waktu panjang masih menjadi tantangan yang memerlukan inovasi besar. Tantangan berikutnya adalah skalabilitas.
komputer kuantum saat ini hanya memiliki puluhan hingga ratusan qubit. Untuk benar-benar berguna dalam aplikasi dunia nyata seperti simulasi ilmiah atau optimasi jaringan, komputer kuantum memerlukan ribuan hingga jutaan qubit yang dapat bekerja secara andal. Namun, semakin banyak qubit yang ditambahkan, semakin besar pula risiko decoherence dan kompleksitas teknis lainnya. Para peneliti sedang mencari cara untuk membuat qubit lebih andal dan mudah diproduksi, seperti menggunakan teknologi fotonik atau qubit berbasis silikon. Beberapa perusahaan bahkan mulai mengembangkan komputer kuantum berbasis cloud untuk memberikan akses kepada peneliti di seluruh dunia, meskipun ini masih dalam tahap awal. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teknologi ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Salah satu aplikasi pertama dan paling kontroversial adalah dalam bidang enkripsi. Sistem keamanan digital saat ini, seperti RSA, didasarkan pada kompleksitas perhitungan matematis tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh komputer klasik. Tetapi, komputer kuantum dapat memecahkannya dalam hitungan detik. Namun, bukan hanya ancaman yang diberikan oleh komputer kuantum. Teknologi ini juga digunakan untuk menciptakan algoritma keamanan baru yang jauh lebih kuat, seperti enkripsi kuantum berbasis foton. Selain itu, di bidang farmasi, komputer kuantum digunakan untuk mensimulasikan struktur molekul. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menemukan obat-obatan baru dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, dalam simulasi protein untuk mengembangkan obat kanker atau vaksin yang lebih efektif. Dan yang tak kalah penting, komputer kuantum memungkinkan kita mensimulasikan kondisi alam semesta. Hal ini membantu para ilmuwan memahami fenomena fisika yang sebelumnya terlalu rumit untuk dianalisis. Albert Einstein mungkin tidak menyukai ide partikel berada di dua tempat sekaligus, tapi hari ini ide itu telah mengubah dunia. Komputer kuantum adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan tak pernah berhenti berkembang. Sebuah teknologi yang membawa kita lebih dekat ke pemahaman mendalam tentang alam semesta, sekaligus membuka peluang dan tantangan baru. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi dengan teknologi masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.